Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar materi fikih kelas 4, yaitu tentang sholat Idain. Nah, seperti apa penjelasannya? Terlebih dahulu kita simak kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama, menjalankan sholat Idain sebagai ajaran Islam. Yang kedua, menjalankan sikap pemaaf dan gotong royong dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, memahami ketentuan sholat Idain. Yang keempat, mempraktekkan tata cara sholat Idain. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, memahami pengertian, hukum, waktu, dan tata cara sholat Idain. Yang kedua, memahami keutamaan sholat Idain. Yang ketiga, mempraktekkan khutbah Idain dengan benar. Yang keempat, mempraktekkan sholat Idain dengan benar. Baik teman-teman, berikut ini merupakan peta konsep dari sholat Idain. Yang akan kita bahas tentunya yaitu pengertian sholat Idain. Kemudian ada lagi hukum sholat Idain. Selanjutnya, waktu pelaksanaan sholat Idain. Dan yang keempat yaitu tata cara pengerjaan sholat Idain. Dan yang terakhir yaitu hikmah dari sholat Idain. Baik teman-teman, langsung saja kita ke pembahasannya. Pengertian sholat Idain. Sholat Idain atau biasa disebut dengan sholat Id adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setiap tahun sekali pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan umat Islam untuk menyambut 2 hari raya. Sholat Idain ada 2 teman-teman ya. Yang pertama ada sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri ini dilaksanakan tanggal 1 Syawal. Jadi sholat Idul Fitri ini tidak bisa dilaksanakan selain tanggal 1 Syawal. Kemudian yang kedua sholat Idul Adha. Dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian kita mempelajari hukum sholat Idain. Sholat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Jadi bukan hanya sholat Idul Fitri saja ya teman-teman ya. Jadi sholat Idain ini baik Idul Fitri maupun Idul Adha itu hukumnya sunnah muakkad. Oleh karena itu sebagai pengikut Rasulullah SAW sudah selayaknya kita mengikuti Rasulullah SAW yang tidak pernah meninggalkan sholat Id. Nah, meskipun hukumnya sunnah muakkad ini kan sangat dianjurkan. Jika kita meninggalkannya, jadi bisa dikatakan mubazir ya teman-teman ya. Jadi pahalanya kan sangat besar karena sunnah yang sangat dianjurkan. Itu sebabnya sayang sekali jika ditinggalkan. Sebisa mungkin kita harus ikut mengerjakan sholat Idain. Selanjutnya syarat sah sholat Idain. Yang pertama, suci dari hadas. Di sini yang dimaksud yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil ya kita cukup berwudu, kalau kita punya hadas besar ya kita mensucikannya dengan cara mandi wajib. Kemudian suci badan, pakaian, dan tempat.
suci badan seperti yang nomor 1 tadi ya teman-teman ya. Kalau hadas kecil ya kita berwudu, kalau hadas besar kita mandi wajib. Kemudian pakaian juga harus suci. Tempat pelaksanaannya juga harus suci. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi waktu sholat idain ini biasanya dilakukan sekitar jam 6 lebih ya teman-teman ya. Jam 6 pagi lebih itu sampai biasanya sih jam 7. Kemudian menghadap ke arah kiblat. Nah, ini syarat sah sholat idain. Selanjutnya, tata cara sholat idain. Nah, tata cara sholat idain ini sebenarnya hampir sama dengan sholat fardu ya teman-teman ya. Yang pertama kita berniat, karena ibadah tanpa niat itu akan menjadi sia-sia. Jadi kalau kita tidak berniat, apapun ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima. Kemudian yang kedua yaitu takbiratul ihram. Nah teman-teman, baik, saya jelaskan sedikit. Untuk niatnya kita bisa menggunakan bahasa Arab maupun menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, membaca doa iftitah. Doa iftitah ini sama dengan doa iftitah yang kita gunakan atau kita baca ketika kita sholat fardu. Setelah itu kita melakukan takbir 7 kali. Jadi di sela-sela takbir itu kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah kemudian kita takbir, terus kemudian kita baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita takbir lagi sampai 7 kali teman-teman. Setelah itu kita membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek. Setelah itu kita ruku, i'tidal, sujud seperti sholat fardu pada umumnya. Kemudian kita berdiri lagi untuk rakaat kedua. Kita melakukan takbir sebanyak 5 kali. Di sela-sela takbir itu kita membaca sama ya teman-teman ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah dan surah pendek. Selanjutnya dilakukan ruku, i'tidal, sujud, dan salam. Sama dengan sholat fardu. Nah itu tadi tata cara sholat idain. Yang membedakan kalau sholat idain ini kan dilakukan secara berjamaah. Tapi tidak didahului dengan adzan maupun iqomah. Jadi sholat idain ini tidak ada adzan dan iqomah ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya amalan sunnah sholat idain. Jadi ada beberapa amalan sunnah ya teman-teman ya ketika sholat idain. Sama dengan kita melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, mandi terlebih dahulu sebelum berangkat. Jadi ini termasuk amalan sunnah ya teman-teman ya. Kemudian memakai pakaian terbaik yang kita miliki. Nah, baik teman-teman, pakaian terbaik ini bukan berarti pakaian yang baru, bukan ya teman-teman ya. Tapi kita menggunakan pakaian yang kita miliki dan itu merupakan yang paling bagus. Jadi pakaian terbaik itu yang dimaksud itu seperti itu teman-teman ya. Jadi kita nggak harus beli baru, itu enggak. Kalau ada pakaian kita yang masih bagus dan itu yang menurut kita yang paling bagus, ya sebaiknya itu yang kita pakai. Kemudian yang ketiga, makan dan minum terlebih dahulu sebelum berangkat. Yang keempat, tidak makan dan minum terlebih dahulu sebelum berangkat. Nah, perbedaannya teman-teman ya antara nomor 3 dan 4. Kalau nomor 3 itu digunakan atau itu amalan sunnah ketika sholat Idul Fitri. Jadi sebelum kita berangkat ke masjid untuk melakukan sholat Idul Fitri, itu disunahkan makan dan minum terlebih dahulu teman-teman. Nah berbeda dengan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha itu makan dan minumnya itu setelah pulang.
Jadi tidak boleh makan dan minum terlebih dahulu, itu tidak boleh. Itu sunnahnya seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang 5, mengumandangkan takbir. Jadi mengumandangkan takbir itu kita ketika berangkat ke masjid atau misal kita sholatnya di lapangan teman-teman ya. Jadi sambil kita berangkat mulai dari rumah menuju ke tempat sholat, itu kita disunahkan untuk mengumandangkan takbir. Yang 6, mendengarkan khutbah dengan khusyuk. Bedanya dengan sholat Jumat ya teman-teman ya. Kalau sholat Jumat itu khutbah dulu baru sholat Jumat. Nah kalau sholat idain, sholat terlebih dahulu baru setelah itu khutbah. Yang ke-7, melalui jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Nah teman-teman, jadi gini ya teman-teman ya, misal kita berangkatnya lewat jalan depan rumah misal. Nah kita pulangnya lewat belakang rumah. Nah itu kita sudah melalui jalan yang berbeda antara berangkat dan pulang. Jadi sunahnya itu seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya hikmah sholat Idul Fitri. Jadi sholat idain kan ada 2 ya teman-teman ya. Jadi ada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Di sini yang kita bahas pertama yaitu hikmah sholat Idul Fitri. Yang pertama, meningkatkan kasih sayang kepada fakir miskin. Sebelum kita sholat Idul Fitri kan kita puasa ya teman-teman ya. Biasanya di situ kan kita diwajibkan untuk membayar zakat. Nah itu kan kasih sayang kita kepada fakir miskin. Kemudian yang kedua, mempererat hubungan persaudaraan. Biasanya kan kalau kita sholat Idul Fitri kan kita salaman dengan tetangga, dengan orang lain. Kita kan biasanya sholat itu kan satu desa kumpul. Nah kita kan ada yang nggak kenal, kita sholat, kita salaman, kita bareng-bareng di situ, maaf-maafan. Nah itu kan mempererat hubungan persaudaraan. Terus kemudian setelah sholat Idul Fitri kan kita biasanya pergi ke rumah-rumah saudara. Kemudian menyempurnakan pahala ibadah bulan Ramadan. Jadi selama bulan Ramadan kita kan puasa, kemudian juga ada zakat. Nah semuanya itu belum lengkap kalau tidak dilengkapi lagi dengan sholat Idul Fitri. Jadi sholat Idul Fitri ini pelengkap atau penyempurna. Maaf ya, bukan pelengkap ya, penyempurna. Jadi penyempurna pahala ibadah bulan Ramadan. Kemudian tentunya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menghapus dosa, saling maaf-memaafkan. Nah, ya seperti yang saya jelaskan tadi ya teman-teman ya. Biasanya setelah kita sholat Id, terutama sholat Idul Fitri, kita biasanya kan saling maaf-memaafkan. Kita salam-salaman, nah itu menghapus dosa kita. Selanjutnya hikmah sholat Idul Adha. Baik teman-teman, untuk hikmah sholat Idul Adha nanti kalian bisa mengisinya sendiri, itu sebagai tugas kalian untuk hari ini. Baik, itu tadi merupakan penjelasan tentang sholat idain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.